Sekarang kita masuk ke sesi yang kelima atau sesi terakhir pada materi ketujuh ini. Sebelumnya kita perhatikan lagi contoh. Yang pertama, kita akan merapikan menu dan menambahkan satu halaman penting, yaitu hubungi kami. Lalu kita akan mengedit postingan yang sudah ada, biasanya bawaannya yang halo dunia, atau membuat postingan baru. Kita akan lakukan. Kita masuk kembali ke website kita, kemudian ke panel admin area. Untuk merapikan menu, ini akan saya percepat saja karena pada materi sebelumnya kita sudah bahas. Oke, sekarang kita perhatikan menunya sudah berubah, hampir sama dengan contoh, hanya saja kita belum ada satu halaman untuk hubungi kami. Untuk halaman hubungi kami yang di dalamnya sudah ada kontak form, itu kita harus tambahkan terlebih dahulu sebuah plugin yang namanya kontak form. Oke. Kita masuk ke panel admin area, lalu kita pilih plugin, kemudian kita akan tambahkan plugin baru, pilih tambah baru. Pada kolom pencarian kita ketik kontak form, enter. Oke, tampil paling atas. Plugin inilah yang akan kita pasang. Pilih pasang sekarang. Langsung kita aktifkan. Kemudian dia akan kembali kepada menu plugin. Ya, di sini sudah bertambah satu plugin namanya kontak form. Dan di sisi sebelah kiri akan bertambah satu menu namanya kontak. Selanjutnya kita akan buatkan kontak baru. Caranya pilih kontak lalu add new. Kemudian kita isikan judulnya, misalnya hubungi kami. Ini bukan judul halaman ya, tapi judul kontak. Namanya sebetulnya tidak harus hubungi kami, boleh yang lainnya. Lalu di bawahnya untuk pengisian placeholder istilahnya, ini mau tetap dalam bahasa Inggris seperti ini atau kita mau ganti dalam bahasa Indonesia. Untuk menghindari error, ini kita abaikan saja terlebih dahulu. Selanjutnya kita simpan. Lalu kita perhatikan di sini ada shortcode istilahnya. Inilah shortcode yang akan kita masukkan ke dalam halaman hubungi kami. Caranya tentu kita klik dua kali atau kita blok, kemudian kita klik kanan copy. Setelah kontak kita buat, kita masuk ke halaman. Pilih halaman. Kemudian di sini sebetulnya sudah ada halaman hubungi kami. Hanya saja biasanya kalau sudah membuat halaman terlebih dahulu baru kita masukkan kontak, itu tidak akan tampil. Maka cara yang cepat adalah halaman hubungi kami ini kita hapus terlebih dahulu. Caranya kita pilih kotak sampah atau tong sampah. Lalu di sini ada sampah, kita klik, kita kosongkan tong sampah. Kita kembali lagi ke halaman, lalu kita tambah baru. Tampil seperti ini, mungkin ini kita tutup saja. Lalu judul halamannya kita isi dengan nama
hubungi kami. Pada isi dari halaman hubungi kami, kita pastekan yang kita copy sebelumnya pada kontak form. Ini hasilnya. Setelah itu kita terbitkan dengan memilih menerbitkan, lalu terbitkan. Setelah selesai, kita kembali ke dashboard lagi. Sebetulnya kontak form itu sudah masuk ke halaman, hanya saja dia belum masuk ke menu. Berarti kita arahkan kembali ke tampilan, lalu pilih menu. Nampak di sini belum ada hubungi kami. Kita arahkan kepada bagian laman, cari hubungi kami, kita klik, lalu tambah ke menu. Kita perhatikan di sini sudah bertambah hubungi kami, merupakan halaman yang berada di urutan terakhir. Setelah itu kita simpan. Setelah disimpan, kita akan lihat hasilnya. Klik kuliner. Lalu sudah bertambah satu halaman namanya hubungi kami. Sekarang kita coba klik. Akan tampak seperti ini. Maka pengunjung akan bisa menghubungi kita melalui email. Yang terakhir, kita akan bekerja dengan postingan, baik membuat postingan baru ataupun mengedit postingan yang sudah ada. Masuk kembali ke panel admin area, kemudian kita arahkan kepada menu post. Nampak di sini ada satu postingan dengan nama Halo Dunia. Bila Anda mau menambah postingan baru, maka kita pilih tambah baru. Namun pada praktek kali ini kita akan coba mengedit postingan yang sudah ada. Caranya kita klik postingan yang sudah ada, dalam hal ini Halo Dunia. Kita akan ubah Halo Dunia menjadi Kuliner Nusantara. Judulnya kita ubah. Lalu isinya silakan Anda sesuaikan saja. Yang berikutnya pada bagian dokumen kita arahkan kepada permalink. Kita ganti slug URL-nya sesuai dengan judul posting yang kita edit. Berikutnya menentukan kategori. Bila sudah ada kategori, tinggal kita pilih. Kalau belum ada, Anda bisa menambahkan kategori yang baru. Sekarang kita akan masukkan saja ke dalam kategori umum. Kemudian tag atau tanda. Kita juga bisa menambahkan tanda pada postingan kita bila kita tambahkan tag. Misalnya tag kuliner, koma, tagnya lagi makanan, koma, minuman, dan lain sebagainya. Anda bisa tambahkan yang lain. Tujuannya adalah pada saat pengguna membuka browser dan mencari informasi di Google tentang kuliner misalnya, tentang makanan misalnya, atau tentang minuman, harapannya adalah website kita bisa terbaca atau terindeks. Lalu berikutnya gambar andalan. Kalau kita mau masukkan gambar, maka kita klik di sini. Dia akan tampil pada halaman kita. Misalnya kuliner Indonesia yang kita pilih, sama seperti sebelumnya, teks alternatifnya kita tulis kuliner Nusantara. Lalu tetapkan gambar. Ini gambar yang akan masuk kembali. Mau menambahkan kutipan bisa di sini. Lalu pengaturan tentang diskusi, misalnya pengunjung diizinkan untuk berkomentar pada postingan kita tentang kuliner Nusantara. Kalau tidak, ini kita nonaktifkan. Setelah selesai, kita pilih perbaharui. Setelah selesai, kita bisa lihat terlebih dahulu dengan memilih peratinjau.
Oke, sudah masuk di sini kuliner Nusantara. Gambarnya sudah ada, ini isinya dan seterusnya. Demikian materi yang ketujuh tentang finishing website. Pada sesi kelima ini adalah penutup berhubungan dengan postingan. Untuk Anda silakan berkreasi, ya, berinovasi, baik itu berhubungan dengan post, berhubungan dengan halaman, dengan plugin, dan yang paling penting adalah dengan WooCommerce. Karena tujuan kita membuat website ini adalah membuat toko online. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Kita ketemu lagi pada materi berikutnya.